yaitu SPT yang namanya tepuk semangat. Ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Oke, berarti kita semangat pada hari ini ya. Di sini kemarin apa materi kita minggu kemarin? Oke, kerja sama yang baik. Berarti materi kita kemarin yaitu kerjasama yang baik. Untuk hari ini materi baru kita yaitu indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Di sini kita akan membahas nanti yang namanya apa sih itu kebersamaan? Kebersamaan keberagaman, kebersamaan suku, atau kebersamaan kita di dalam kelas. Ada nggak yang tahu apa itu kebersamaan? Ada? Oke, kebersamaan, ya betul. Gotong royong juga merupakan kebersamaan kita, yaitu membersihkan lingkungan biar tetap bersih. Kebersamaan kita juga yaitu kita yang bersama-sama di dalam kelas ini yang mempunyai teman yang berbeda suku. Misalnya ada yang suku Batak, yang sering dulu ada dirinya yaitu suku Batak. Jadi di situ kita akan merasakan yang namanya kebersamaan meskipun kita berbeda, tetapi kita satu. Ada yang namanya itu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Iya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Oke. Kita masuk ke materi, subtema dan temanya. Ibu dulu ajak kita untuk tebak-tebak yang namanya pakaian adat, alat musik, dan berbagai yang berada di budaya kita di Indonesia. Di sini Ibu akan tampilkan dan nanti dijawab ya, ini alat musik dari mana. Oke, kira-kira siapa nih yang tahu ini alat musik dari mana? Oke, Jessica. Dari Mina. Ya, betul. Berikan tepuk tangan. Oke, teman kita luar biasa ya. Dia bisa menjawab ini alat musik dari mana. Ya, betul. Ini alat musik dari Mina. Kira-kira ada lagi yang tahu nggak? Ini namanya apa? Nah, siapa? Saluang, betul. Berikan lagi tepuk tangan untuk Jessica. Ya, ini namanya yaitu saluang. Tapi kadang anak sekolah zaman sekarang bilangnya yaitu seruling ya. Kalau di kita mungkin seruling, tapi kalau khusus di Minang namanya adalah saluang. Alat musik ini yaitu dengan cara ditiup dengan menghasilkan irama dan suara. Jadi indah untuk didengar oleh telinga. Dan yang pertanyaan kedua, kira-kira siapa nih yang tahu ini tari adat dari mana? Dari mana? Oke, berikan tepuk tangan. Luar biasa. Kita tadi di kelas ini tidak tahu ini tari mana. Soalnya kita adalah orang Nias. Nggak mungkin kita nggak tahu ini tari dari mana dan apa namanya. Tentu ini adalah tari Nias, yaitu tari Moyo. Tari Moyo ini yaitu yang sering digelarkan oleh orang-orang Nias di saat ada acara adat, pentas sekolah, dan lain sebagainya. Ini membuat suasana menjadi lebih meriah lagi karena bernuansa kita orang Nias. Oke, pertanyaan yang ketiga tadi. Kira-kira ini rumah adatnya dari mana? Oke, dari Jawa Tengah. Nama rumah adatnya apa nih? Joglo, betul. Berikan tepuk tangan. Oke, luar biasa ya anak-anak Ibu di kelas ini. Sangat pintar, sangat berani dalam memberikan jawaban tanpa takut salah. Jadi kita harus belajar ya, supaya bisa lebih semangat lagi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Guru, biar lebih aktif lagi dalam belajar dan lebih belajar lagi untuk lebih pintar. Oke, kenapa kira-kira Ibu bertanya mengenai materi ini? Ibu mempertanyakan kepada kita semua materi ini karena kita akan membahas mengenai tema indahnya keberagaman. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, pada hari ini kita akan membahas mengenai indahnya keberagaman
keberagaman budaya bangsaku. Keberagaman budaya bangsaku itu yaitu keberagaman kita di dalam Indonesia. Indonesia ini tidak hanya mempunyai satu suku, tidak hanya suku Nias. Ada berbagai suku seperti yang kita tebak tadi. Yang pertama yaitu ada dari Jawa Tengah. Jawa Tengah yang memiliki alat musik saluang. Di Indonesia mungkin ada alat musik seperti gendang, doli-doli, paritia yang sering dimainkan di saat ada acara pesta. Anak-anak tahu nggak di saat acara pesta ada yang dipukul-pukul alat musik? Ada. Nah, alat musik itu merupakan alat musik tradisional kita di Nias. Jadi itu keberagaman budaya bangsa, dan ada juga keberagaman yang lain, baik dalam agama, bahasa, budaya, alat musik, dan lain sebagainya. Apalagi kita yang berbeda agama. Di sini ada nggak yang berbeda agama selain agama Kristen di dalam ini? Ada. Nanti semuanya Kristen ya. Nanti semuanya kita yang dalam ini Kristen. Nanti kita satu agama. Mungkin di tetangga atau di saudara kita yang lain ada yang berbeda agama ataupun bahkan yang berbeda suku. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke materi berikutnya, Ibu akan memberikan yang namanya suatu teks. Teks ini akan dibaca oleh salah satu siswa, yaitu mengenal suku Minang. Siapa yang mau membaca teks yang akan diberikan? Oke, silakan ke depan Jessica. Suku Minangkabau. Minang adalah kelompok etnis yang berasal dari Sumatera Barat. Dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, tulisan ibunya, garis keturunan dari ibu. Budaya Minang kental dengan tradisi merantau, berdagang, dan filosofi adat bahasa, syarat bahasa dinding, tabula adat berlandaskan agama Islam. Berikut adalah poin-poin penting mengenai suku Minang. Asal dan nama. Berasal dari dataran tinggi Sumatera Barat. Nama Minangkabau berasal dari legenda adu kerbau. Minangkabau melawan pasukan Majapahit. Sistem matrilineal. Harta pasukan dan garis suku diturunkan melalui ibu laki-laki. Minang setelah menikah akan tinggal di rumah istri. Karakteristik dan budaya. Merantau dan berdagang. Orang Minang dikenal senang merantau ke berbagai daerah untuk berdagang. Bahasa menggunakan bahasa Minang. Rumah adat, rumah gandang yang khas dengan atap berbentuk tanduk kerbau. Gonjo, kuliner terkenal dengan rendang, makanan khas yang mendunia. Sistem kekerabatan terbagi ke dalam berbagai suku. Klan seperti suku Piliang Koto, Bodi, Janiogo, dan lainnya. Suku Minangkabau memiliki sejarah panjang yang didokumentasi secara lisan maupun tulisan dalam tambur yang menggambarkan asal usul nenek moyang dan berlimpah. Terima kasih ya. Berikan tepuk tangan untuk Jessica yang membacakan proses. Oke, tadi sudah didengar? Sudah didengar? Sudah. Yaitu yang dibacakan oleh Jessica yaitu mengenai suku Minang. Di sini Ibu tampilkan yaitu mengenal suku Minang. Nah, di sini anak-anak semua di bacaan teks suku Minang ini berkaitan dengan tema kita yaitu keberagaman budaya bangsaku, di mana salah satu kita ambil mengenai suku Minang. Nah, di sini suku Minang itu berasal dari Sumatera. Dari Sumatera mana? Sumatera Barat. Oke, Sumatera Barat itu di atas ya. Atau di sini juga suku Minang ini disebut dengan urang awak. Pasti bertanya-tanya, Bu, apa sih itu urang awak? Nah, urang awak itu yaitu sebutan asli untuk orang Minang atau secara
awam atau luas sering disebut orang Padang. Orang Padang tadi sudah dibaca oleh teman kita, yaitu ada yang namanya khas makanan dari suku Minang ini, yaitu makanannya yaitu makanan khas rendang. Ada nggak pernah kalian dengar lagu? Ada lagunya ini. Goyang nasi Padang pakai sambal rendang sama orang Minang. Pernah dengar? Pernah, iya. Di lagu itu, meski lagu ini agak dangdut, tapi di lagu itu menunjukkan bahwa orang Minang ini merupakan khas makanan mereka yaitu apa? Rendang, iya. Rendang yang berasal dari Minang. Kenapa sih atap dari rumah adatnya Minang itu berbentuk seperti ini, runcing seperti tanduk? Kenapa kira-kira? Karena di sini mungkin bukan hanya fisik suku Minang ini, tapi besar fungsinya sebagai pusat musyawarah dan simbol keanggunan garis keturunan ibu. Di mana kalau di suku Minang ini anak-anak keturunan atau seperti harta misalnya nih, harta yang dimiliki orang tua di suku Minang akan diturunkan ibu kepada anak perempuan, karena di Minang memang diturunkan untuk anak perempuan karena matrilineal, sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu. Ini terjadi sampai sekarang ya di suku Minang, di mana garis keturunan itu anak mengikuti suku atau klan ibunya, bukan ayahnya. Seperti kita nih, ada yang marga Jai, ibunya maunya Hura kan, ada ibunya Hura. Terus di Minang yang mengikuti itu adalah anak perempuannya mengikuti yang namanya marga ibu. Jadi dia tidak mengikuti marga ayahnya, melainkan marga seorang ibu. Itu bedanya. Dan di sini soal pewarisan harta. Biasanya kalau kita di kolonial ini, kalau ada harta bunuh diri dari orang tua, itu akan diturunkan kepada siapa? Kepada anak laki. Betul tidak? Karena anak laki adalah yang tinggal kepada orang tua yang akan memegang harta dari kedua orang tuanya. Dan di kita Nias juga kita mengikuti yang namanya marga dari seorang ayah. Misalnya nih si Jessica, marga Jessica apa? Hura. Mama? Giawa. Jadi si Jessica mengikuti marga siapa? Mengikuti marga ayahnya atau bapaknya di rumah, bukan mengikuti ibu. Itu dia di suku Minang ini. Itulah bedanya keberagaman budaya di Indonesia. Bukan berarti di Nias budayanya seperti ini, maka mungkin di Minang, di Batak atau di suku lain akan sama seperti di Nias. Jadi ada perbedaan. Ibu sudah memberikan teks bacaan yang dibacakan oleh teman kita Jessica. Sekarang kita akan menonton suatu video mengenai suku Minang, yaitu mengenal suku Minang. Oke. Mari kita lihat bersama dan kita simak bersama ya. Mengenal suku Minang. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal tentang suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awam.
dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang yang lain adalah saluang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Tarian khas suku Minang adalah tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Makanan khas suku Minang yang sangat terkenal adalah rendang. Selain rendang, makanan yang digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Nah, teman-teman, itu tadi adalah tentang suku Minang. Sampai jumpa. Nah, oke, tadi sudah dilihat kan mengenai video suku Minang. Terus selain ada video tadi ada bacaan teks. Nah, terus saya ibu tanyakan sekarang, setelah kalian mendengarkan bacaan teks dan setelah kalian melihat video serta mendengarkan suara dari video tersebut, kira-kira apa nih hal penting atau informasi penting yang Anda dapat dari video atau teks tersebut? Kira-kira apa coba? Siapa yang bisa? Ayo, siapa? Jessica bisa? Oke, silakan berdiri untuk Jessica. Didengarkan ya. Suku Minang dari Sumatera Barat. Gadang, rendang, saluang. Nah, dari tadi video yang telah kita lihat ada yang telah dikatakan oleh si Jessica, yaitu suku Minang itu memiliki kekayaan budaya Minang. Apa sih? Yaitu yang pertama tadi yang katanya adalah alat musik, yaitu ada saluang. Saluang itu adalah alat musik yang ditiup, dan ada juga makanan khas dari orang Minang, yaitu rendang. Siapa di sini yang suka rendang? Ada. Wow, semua ibu juga suka rendang. Oke, di sini yaitu makanan khas Minang, yaitu rendang. Dan apa sih tarian dari suku Minang, yaitu tari piring. Bagaimana sih tari piring itu? Kira-kira pasti dipikirkan begini. Kayaknya tari piring itu piringnya digoyang-goyangkan atau ditari-tarikan atau sejenisnya. Enggak. Tari piring itu yaitu yang dilakukan seseorang penari, yang dimana sebuah piring dipegang oleh kedua tangan dan sambil menari menggunakan tarian yang sangat indah. Itu yang dinamakan oleh tari piring. Bukan berarti ada piring terus dimasukkan rendangnya, jadi menarilah rendang dengan piring. Oke, bukan begitu ya. Itu adalah yang namanya tari piring. Oke, di sini ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, ini pertanyaan ibu. Yang pertama, dari manakah daerah asal? Dari mana? Dari Nias. Ada yang berbeda daerah di sini? Tidak. Atau ada enggak yang tua di rumah yang berbeda suku? Atau ayah atau ibunya? Ada? Ada. Ibu di rumah berasal dari mana? Dari Medan. Orang Batak. Oke, di sini adalah contoh ya teman kita. Siapa namanya? Brian. Teman kita Brian, yaitu orang tua atau ibunya yaitu berasal dari Batak. Tentunya yaitu adanya penyesuaian antara orang Nias dan Batak, di mana kedua orang tuanya saling menghargai perbedaan budaya masing-masing, di mana mungkin perbedaan bahasa, perbedaan suku, itu yang dinamakan perbedaan budaya. Di sini sudah ada contoh sama kita, yaitu orang tua teman kita dari Brian. Si Brian kira-kira bisa nggak bahasa Batak? Seperti mana? Tidak. Belajar lah biar nanti dapat jodoh itu orang Batak juga. Mau orang Batak jodohnya? Tidak. Atau orang mana mau jodoh Brian? Orang Nias juga. Kenapa suka orang Nias? Karena cantik. Oh, karena orang Nias cantik. Ada yang merasa cantik nggak? Nah, ibu merasa cantik loh. Ibu cantik. Ibu perempuan. Ada yang merasa cantik? Berarti semua tidak pede ya. Harus dong bilang diri kita itu cantik. Cantik di mata kita, cantik di cermin. Baik, sekarang setelah kita telah membagi beberapa 3 kelompok, ibu akan bagikan sebuah gambar, yaitu gambarnya yang terdiri dari pakaian adat, alat musik seperti yang kita
Nanti akan didiskusikan dulu di kelompok. Kira-kira ini dari mana ya? Ini alat musik dari daerah mana ya? Nanti kalau misalnya ada yang tidak tahu boleh ditanyakan kepada ibu. Dilihat ini baju adat dari mana? Ini alat musik dari mana? Dibuka lagi di belakangnya ada banyak. Ada alat musik, ada rumah adat. Ayo. Ayo dilihat dulu ya, diamati. Ibu akan berikan waktu 1 menit untuk melihat dan mengamati gambar-gambar yang ada di kertas tersebut. Oke, baik anak-anak semua, ibu sudah membagikan kertas untuk diamati atau gambar untuk diamati. Kira-kira dari 1 menit yang ibu kasih kesempatan melihat dan mengamati gambar tersebut, kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Ada apa? Apakah rumah adat mempunyai nama, Bu? Ya, pertanyaan Brian. Apakah rumah adat itu mempunyai nama-nama rumahnya? Ada yang bisa menjawab? Tidak. Oke, baik, ibu akan menjawab pertanyaan dari Brian, yaitu Bu, kira-kira rumah-rumah adat itu ada nggak ya nama-namanya seperti yang ada di gambar itu? Ibu sudah memberikan contoh 4 rumah adat, yaitu ada di Jawa Tengah, ada Batak, ada Minang dan Nias. Nah, kalau di Jawa Tengah namanya adalah Joglo. Apa namanya? Joglo. Kurang besar suaranya. Apa nama rumah adat Jawa Tengah? Joglo. Oke, Joglo. Yang kedua yaitu Batak. Batak itu rumah adatnya yaitu Bolon. Bukan sender bolon ya, tapi bolon. Oke. Yang ketiga Minang. Minang itu nama rumah adatnya yaitu Gadang. Kalau Nias apa nama rumah adat Nias? Iya, rumah adat atau Omoha, ada atau Lopotoi Omo Sebu untuk di Pulau Nias. Oke. Setelah bagaimana dengan Brian? Sudah mengerti akan pertanyaannya? Oke, berikan tepuk tangan kepada Brian sudah berani memberikan pertanyaan. Ayo tepuk tangan. Oke, sekarang lanjut ya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ada? Ada? Daripada tapi beda dengan kita. Ya, pertanyaan si Sam, yaitu bagaimana Bu menghargai teman yang berbeda dengan kita di saat beribadah. Karena kita berbeda etnis, berbeda agama, dan berbeda suku. Di sini si Sam menanya tentang agama. Bagaimana cara menghargai? Dengan cara yaitu tidak berisik. Kalau ada teman kita yang beribadah, misalnya agama muslim beribadah, maka kita jangan berisik atau kita jangan mengganggunya. Atau saat teman sedang berdoa serta memberikan waktu kepada teman kita untuk beribadah. Apalagi sering terjadi ini, teman kita berdoa tapi kita malah mengganggunya atau mencolek-colek. Jadi cara kita menghargai yaitu dengan tidak mengganggu. Oke, ayo didengarkan dulu dan diperhatikan Ibu. Pertanyaan si Sam, yaitu menghargai. Sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu dengan cara tidak berisik, dengan cara tidak mengganggu dan membiarkan teman kita yang berbeda agama dengan kita untuk beribadah. Jangan saat dia berdoa kita mencolek. Hei, ini makanan kita sambal, ini makanan kita jajan. Oke. Itu namanya tidak menghargai yang berbeda agama atau mengganggu dia di saat beribadah. Oke, ada lagi yang patut ditanya? Oke, kayaknya tidak ada lagi ya. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan bertanya kepada anak-anak. Dari semua budaya yang kita pelajari hari ini, dari 4 budaya yang sudah kita pelajari, bagian mana yang paling membuatmu bangga menjadi anak Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak. Saya bangga karena Indonesia punya banyak
budaya yang keren, tarian yang indah, atau makanan yang enak? Oke, jawaban dari siapa namanya? Yosef. Berikan tepuk tangan. Oke, saudara nih jadi telah menelaah atau telah menanggapi apa yang telah kita bahas pada hari ini. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Yosef yang ditanyakan tadi. Setelah kita mempelajari berbagai budaya, bagian mana yang paling membuat kita bangga menjadi anak Indonesia? Ayo diperhatikan jawaban ibu ya, yaitu yang dibanggakan oleh Joseph tadi jawabannya yaitu karena Indonesia punya banyak budaya yang keren. Habis itu tarian yang indah. Betul, memang Indonesia memiliki tarian yang indah seperti pada gambar tadi, yaitu ada tarian piring, ada tarian moyo dari Nias, ada berbagai tarian dari berbagai suku. Itu yang bisa kita banggakan terhadap Indonesia. Dan ada juga berbagai makanan yang enak. Ada makanan tadi dari Minang yaitu rendang. Oke, mungkin materi kita pada hari ini yang mengenai tema indahnya kebersamaan dan subtemanya yaitu keberagaman budaya. Tentunya dari materi dari pertama, pertengahan sampai kita membahas perbedaan dan budaya, maka kita tentunya akan mengambil kesimpulan dari materi kita. Kira-kira ada nggak di antara kita yang bisa membuat kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Ada? Kira-kira ada yang bisa membuat kesimpulan materi kita? Oke, karena tidak ada, maka kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu bahwa Indonesia itu kaya akan keberagaman budaya, yaitu keberagaman budaya tadi yaitu suku, bahasa, agama, rumah adat, dan lain sebagainya. Seperti yang ibu bagikan tadi adalah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Selain yang ibu sebut ada juga yang lainnya. Terus di sini kita juga memahami indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Seperti yang telah disampaikan yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Serta kita menghargai keberagaman budaya yang berbeda. Seperti dilihat slide di atas ini atau dilihat yang ibu tampilkan di layar, yaitu bersatu di dalam perbedaan. Ini kesimpulan materi kita. Apa sih ibu caranya atau bagaimana supaya kita bersatu di dalam perbedaan? Yang pertama yaitu bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Kita tidak boleh memilih teman di saat bermain. Mau dia orang Batak, mau dia putih, mau dia kulitnya hitam, mau dia kulitnya abu-abu, atau mau rambutnya pirang, mau rambutnya hitam. Terserah, kita harus berteman. Yang kedua, menghargai teman yang sedang beribadah. Ya betul, ini juga merupakan kita bersatu dalam perbedaan. Orang yang berbeda agama atau agamamu Muslim, atau kita kalau ada teman kita yang beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Misalnya dia lagi berdoa nih, yang agama Muslim, dia begini tangannya kita, kok matamu terbuka? Itu mengganggu nggak? Mengganggu kan? Jadi kita nggak boleh mengganggu agama yang berbeda. Seperti juga kita yang orang Kristen, jika kita berdoa maka orang Muslim juga akan menghargai kita atau agama-agama lain yang berbeda bersama kita. Yang ketiga, mau belajar tarian dari daerah lain. Oke, di sekolah mungkin kita akan belajar mengenai beberapa tarian. Kalau di Nias, kita mempunyai tari moyo, tari tubuh, dan mungkin kita tidak hanya belajar mengenai tari moyo, maka kita akan belajar tari piring untuk dipentaskan di sekolah. Di sekolah itu yang namanya belajar tarian dari daerah lain. Yang berikutnya, membantu teman yang kesusahan. Bagaimana sih cara membantu teman yang kesusahan? Yaitu misalnya nih, ada teman kita yang tidak punya pulpen, tiba-tiba dimintanya, teman, bantulah aku, tidak punya pulpen, aku kelupaan di rumah. Apa yang kamu lakukan? Iya, memberi
memberikan dia pulpen jika kita mempunyai 20 pulpen. Itu membantu teman yang kesusahan. Berikutnya yang terakhir itu bangga menjadi anak Indonesia. Kita harus bangga menjadi anak Indonesia karena Indonesia itu kaya akan budaya. Berbagai suku, berbagai daerah, berbagai tarian, maka kita harus bangga dong menjadi anak Indonesia. Maka di sini perbedaan antara kita kepada teman yang lain itu bukan menjadi pemecah antara kita. Kita memilah-milah, dia adalah suku Batak, kami suku Nias. Kita akan pecahkan deh. Kita tak usah berteman, tidak boleh. Perbedaan itu harus kita hargai dan hormati sehingga kita bisa bersatu di dalam perbedaan. Oke. Demikian materi kita pada hari ini. Kesimpulan materi kita mengenai keberagaman budaya bangsaku dan indahnya kebersamaan. Tidak ada lagi yang mau ditanya. Jika memang tidak, maka ibu akan memberikan tugas di rumah ya. Tugas di rumah silakan tulis. Maka dikumpulkan minggu depan. Soal pertama. Tulis 1. Sebutkan 5 alat musik tradisional yang kamu ketahui. Sebutkan 5 alat musik tradisional yang kamu ketahui. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menghargai orang yang berbeda suku kepada kita, berbeda suku, berbeda agama? Bagaimana cara kita menghargai teman yang berbeda suku dan agama? Oke, anak-anak semua, tadi sudah kita mempelajari materi kita pada hari ini dan ibu sudah memberikan 2 pertanyaan. Jadi ibu harap itu dikerjakan dan dicari di rumah. Minggu depan ibu akan mengecek dan menilai apakah kalian sudah mengerjakan atau tidak. Jadi dikerjakan ya di rumah. Oke, sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, mari kita serahkan kehidupan kita kembali ke dalam tangan Tuhan. Semoga kita diberkati. Siapa yang mau berdoa? Oke, Jessica, silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi hari ini, hari 3, 2 ya. Hari ini. Terima kasih doa yang telah dibawakan oleh teman kita Jessica. Dan sekian materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga di rumah dipelajari lagi ya supaya lebih tahu